Oke, nah kita ketemu lagi teman-teman nih. Kita hari ini mau lanjut lagi. Kita ada podcast dari kami, anak muda pembawa perubahan, yaitu Kamper. Nah, hari ini aku berdua sama Ci Jenny, kita mau ngebahas nih satu masalah yang aku rasa tuh cukup serius gitu. Akhirnya aku sering dengar juga gitu kan dari orang-orang sekitar aku gitu. Aku nemuin sendiri orang-orang yang ngerasa kayak gitu, aku dengar dari cerita ada kenalan teman aku kayak gitu gitu. Jadi aku lagi dapat banyak banget nih tentang suicide ini teman-teman. Nah, dari Cici sendiri, Cici apakah akhir-akhir ini juga lagi dengar juga gitu tentang suicide ini? Kalau denger iya di berita juga. Terus pernah juga ada orang yang curhat gitu ya. Hmm, Banyak masalah terlilit hutang. eh, jadi kayak jadi putus harapan. Jadi milihnya itu ya udah bunuh diri aja untuk mengatasi semuanya karena dia nggak mampu. Dan aku pernah punya temen yang suicide gitu. Dan itu buat aku syok dan sedih juga. wah iya, itu pasti berat Mm-mm. ya, ngerasa Iya, kehilangan. betul. Dari sendiri pernah nggak Ci ngerasa pengen gitu? Kalau ditanya pernah dulu pernah waktu mungkin kalau nggak salah inget SMP awal kali ya. Pernah Hmm, karena ngalamin bully kayak gitu. Uh, ya biasalah mainnya fisik ya dikata-katain dengan kata-kata yang kayaknya nggak elok buat didengar gitu kan untuk menghina manusia ciptaan Tuhan gitu, cie gitu. Jadi pernah sih kayak ngambil cutter terus udah sempat gores tangan gitu kan. Luka sih, cuma karena perih banget, sakit banget jadinya ya udah aku Tuhan ini sakit nggak jadi. Kalau ada suicide yang nggak sakit gitu mungkin dulu udah berhasil kan. hmm, iya iya. Iya, Dari pernah kok pikiran. dari aku juga pernah tuh sih. Aku, Mm-mm-mm. aku lucu sih, aduh ini bener-bener Alvin juga pernah. pernah dong. Aku, Oh. aduh ini tapi pas lagi kecil banget dan itu biasa anak kecil lah ya. Mm-mm. Aduh, ceritanya tuh wah parah banget lah. Aku kan masih kecil, biasa lah kan dimarahin orang tua gitu. Oh iya. Kan rasanya tuh, aduh, ya kalau aku bunuh diri biar itu rasa gitu kan orang tua gitu. Ntar aku hilang nggak tahu gitu. Itu aku udah di railing tangga gitu udah pengen lompat gitu kan cuma Oh wah. ah jadi ya nggak jadi deh tapi aku pernah gitu maksudnya punya ada drive untuk itu dan sebenarnya Mm-mm. teman kita eh ini Tasya kalau kalian juga kenal gitu dia juga pernah gitu kan ada temannya juga yang susah juga jadi Iya, sebenarnya banyak ya sebenarnya yang iya. orang-orang Nggak terbatas tua, nggak terbatas muda ya ternyata maksudnya punya ah, pikiran suicide ini gitu. bener aduh kayaknya eh topik kali ini rada serem-serem gitu ya. Tapi ini memang Iya, harus dibahas teman-teman supaya kita betul. juga bisa menyelesaikan. Menurut Cici, salah nggak Ya, sih punya drive untuk pengen gitu kayak rasanya bunuh diri? tadi tanya apa salah atau enggak punya pikiran. Ha Eh, dengan jawaban yang kuat dan pasti aku bilang eh, punya pikiran itu udah salah gini karena artinya kamu mau mengakhiri hidup yang udah Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak mau ada kamu di dunia ini gitu kan, dia pasti nggak akan ciptain kamu gitu, nggak ciptain kita gitu ada di dunia ini. Berarti dia ada maksud dan tujuan gitu. Tapi ya memang karena kita masih hidup di dunia ini penuh dosa, maksudnya bekas kena kutuk karena dosa turunan gitu kan. Jadi kita ngalamin masalah hidup nggak kecil, nggak mudah. Bahkan anak les aja kayaknya beban hidupnya udah berat gitu. Padahal ini masih baru beranjak kelas 1 SD. Nangis-nangis, hidup aku susah, hidup aku capek sekolah gitu kan. Maksudnya masalah pasti ada ya gitu. Tapi punya pikiran ketika kayak kamu udah nggak sanggup, mau bunuh diri udah pasti itu salah karena kamu mengakhiri hidup yang udah Tuhan kasih.
gitu. Berarti kamu membunuh diri kamu juga gitu. Nah, Iya. itu dari segi pandang aku. Oh, Mm. kalau kalau aku tuh punya pikiran dulu kayak nggak salah gitu. Kenapa ya? Karena Oh, dunia ini emang jahat gitu kan. Kalau mm, aku mm, pikir mm. kayak gitu gitu. eh Punya drive pasti orang setiap orang juga. Maksudnya kalau aku ya pikirannya itu Iya, bakal lelah lah. Siapa sih yang nggak bakal nemuin masalah sehari ya? betul. Mm-mm. Cuma ya memang masalah beda-beda. Mungkin ada yang masalahnya secara mental kayak terbuli atau apa gitu Mm, atau mm, mm. dalam diri sendiri atau mungkin dari orang luar sebenarnya banyak itu masalah. Iya. Cuma benar sih respon kalau aku responnya itu apakah kalau aku respon itu apakah kita bakal langsung sadar gitu maksudnya kayak ya udahlah gitu maksudnya walaupun gue pengen bunuh diri cuma Mm-mm. uh, ini maksudnya udah bagian gue gitu hidup gue Mm-mm. gitu kan mesti gue pilih Mm-mm. gitu itu sih Ci, yang aku pikirin. Iya. Hmm. Oke, ini ada satu juga nih yang menarik nih. Apa tuh? Aku ada bahas kemarin ini nih, aku juga sempat bahas sama teman aku gitu. Mm-mm. Dia nanya gitu, satu ayat di 2 Timotius 2 ayat 11 nih. Mm-mm. Ini ya. Boleh, bacain buat teman-teman pendengar sekalian. Isinya tuh aku terhibur oleh kebenaran ini. Mm-mm. Titik dua, yaitu bahwa apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, Mm-mm. berarti kita akan memulai suatu kehidupan bersama-sama dia di surga gitu kan. Mm-mm. Nah, dia nanya gitu, sebenarnya apa artinya sih? Bukannya kalau kita udah percaya kita nggak bukannya udah ini gitu apa udah diselamatkan gitu kan Iya. ya aku gitu kan mikir gitu uh, benar juga kenapa di sini dibilang gitu kan kenapa dibilang uh, menderita dan mati itu Kristus baru kita mulai suatu kehidupan dia di surga itu kenapa nggak Mm-mm. percaya aja gitu kan kalau kita kan ayat hafalan Yohanes Iya. 3:11 gitu kan uh, Karena begitu besar ya. iya kasih Allah Kasih Allah akan dunia ini. Mm-mm. maka ini mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya gitu Besar kan. adanya tidak binasa. Uh, Mm-mm. Cuma kenapa di sini menderita dan mati? Kalau gitu apakah kita harus maaf uh, Mm. kita harus melakukan parkir gitu? Gitu. Kita Aku harus jadi ngerti ya. parkir misalkan. Kalau menurut aku setelah aku Mm-mm. ya pas setelah aku uh, renungin gitu. Mm-mm. Ini tuh ada di terjemahan lainnya itu kalau kita menderita dan mati, sorry. Oh ini maaf ini terjemahan lainnya gitu. Mm-mm. Ya itu. Jadi sebenarnya kita di sini kan menderita itu kehidupan, iya nggak? Mm-mm. Menderita itu hidup. Jadi kita harus hidup dan mati untuk Tuhan. Bukan kita menderita dan mati, kita mati dengan cara menderita gitu kan. Bukan gitu. Cuma kita harus hidup. Itu yang pertama dan untuk mati untuk Kristus. Jadi ada dua kondisi di mana kita hidup dan mati untuk Kristus. Saat kita bunuh diri gitu teman-teman. Yang aku Mm-mm. renungkan itu mungkin kita sebelum-sebelumnya hidup untuk Kristus. Kita pelayanan apa segala. Cuma saat kita bunuh diri itu bukan untuk Kristus teman-teman. Iya betul. Gak akan Tuhan minta, aduh Alvin, udah deh kamu korban nyawa kamu. Kan nggak mungkin itu. Pasti Tuhan ada gitu plan-plan rencana-rencana ke depannya gitu yang udah Tuhan siapkan gitu kan. Mm-mm. Cuma dengan kita bunuh diri, saat itu nggak mati itu Kristus. Kenapa? Karena plan-plan itu yang harusnya bisa terselesaikan gitu di hidup kita. Atau udah percaya gak kalau mungkin misalkan gitu, kalau kalian bisa bangkit dari suicidal gini Ya. dan kalian bisa membantu orang-orang yang mungkin nanti ngerasa sama. Mungkin itu jadi tujuan Tuhan juga yang Tuhan taruh gitu kan. Mungkin ada orang mengalami masalah sama, Tuhan mau kalian bantu orang-orang itu. Cuma dengan kalian suicide, orang-orang itu gimana? Gak ada bantu.
susah juga akhirnya. Kan jadi ya plan Tuhan nggak terlaksana gitu. Itu yang aku dapat gitu dari ayat ini gitu. Iya. Jadi sekali lagi kalau menurut aku gitu, susah, Mm-mm. punya perasaan susah pengen bunuh diri itu nggak salah gitu. Cuma apakah respon kita setelahnya, apakah kita akan tetap selamanya ya udah gue bunuh diri aja, atau kita bisa bangkit itu, Iya. kita mencoba jadi terang dan garam gitu kan. Kalau dari aku sih gitu. Dari Cici gimana? Mungkin Cici ada pernah pengalaman nggak Cici menghadapi orang-orang suicidal gitu? Eh, Sebenarnya untuk orang-orang yang dia kan memilih alasan itu karena lagi mengalami suatu masalah yang berat ya. Mm-mm. Kadang dia merasa sendirian, dia ngerasa nggak mampu gitu. Ya betul, kita perlu datang ke Tuhan, tapi untuk kondisi orang yang udah pengen ngambil keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya, itu sebenarnya malah eh, perlu gitu datang ke suatu, eh, maksudnya jangan dikipit sendiri gitu ketika kamu lagi berbeban berat. Makanya aku bilang sekali lagi, penting banget adanya komunitas yang benar gitu kan. Eh, Teman-teman yang benar ya, bukan yang sengaja menjerumuskan kamu malah lagi stres malah dikompor-komporin gitu. Harusnya tuh eh, entah mentor ya, entah mentor eh, dimanapun di gereja atau di persekutuan tempat kamu kuliah atau persekutuan tempat kerja ada komunitas gitu yang membackup kamu, yang sebenarnya eh, nggak apa-apa kok teman-teman yang kamu percaya itu entah satu dua orang gitu tahu track kamu tuh kondisi kamu lagi gimana gitu. Sebenarnya ceritain aja ke kakak rohaninya atau ke mentornya gitu. Jadi eh, bisa didukung dalam doa, bisa ditolong gitu. Karena kalau kondisi lagi gini sangat susah untuk berjalan sendirian gitu dari Iya. aku. Nah, kalau aku sih dari yang aku lihat dari teman-teman itu, karena mereka itu yang bunuh diri itu karena kan udah hilang harapan, ya nggak sih? Ya benar. Dia hilang harapan, ngerasa tidak ada yang nolong, berarti kan semua pandangannya lagi jadi rusak gitu. Kadang Hmm. kadang point of view kita kan jadi ibaratnya tuh udah jadi ketutup semua, jadi gelap. Kadang kita butuh terang yang dalam arti tentu firmannya Tuhan akan menuntun kita, tapi Tuhan juga ngutus eh, gini, Nabi Tuhan aja ada yang mengalami, aku ingin mengakhiri hidup aja, aku mau bunuh diri aja. Kalau kamu cari di Alkitab, lebih dari dua Nabi Tuhan gitu ingin bunuh diri. Maksudnya tokoh-tokoh di Alkitab gitu kan. Ya, Gitu. salah satunya di Tapi Tuhan aja bisa ngirim misalnya burung untuk menyegarkan, mengirimkan makanan. Tapi di sini konteksnya bisa jadi Tuhan ngirim kakak rohani. Makanya jangan mutusin diri atau menjauhkan diri. Soalnya belakangan-belakangan ini, stres itu akan makin meningkat. Gitu ya loh. Yang seperti aku bilang. Pergumulan kalian akan semakin kalian jauh sama pertama firman Tuhan, persekutuan rohani kalian, kalian akan menjadi kering dan iblis itu akan mudah, iblis itu nggak bisa eh, apa-apa, tapi dia selalu bisa menyerang pikiran kita terus. hmm, Dan kita membiarkan dia berkembang biak di pikiran kita, udah bunuh diri, kayak suatu bisikan gitu. Dia selalu bekerja di pikiran kita, tapi kita yang mengambil action itu. Makanya bagi aku, kalau kalian lagi rendah itu kan berarti mata lagi gelap, lagi tertutup gitu. Ayo datang, jangan takut untuk cerita ke satu atau dua orang yang kalian percayai. Jadi kan di situ kamu yang lagi kering, kurang semangat, apinya dibagi gitu loh sama kakak rohaninya atau mentornya atau pendetanya, pendeta youth-nya gitu kan. Jadi bara yang udah mati tuh kalau kayak bakar sate tuh arang itu dibakar lagi, diminyakin lagi gitu. Kalau kalian semangat, eh, kalau orang mau sukses semangat hidupnya kan juga udah nggak ada gitu ya, gitu. Ada terus mungkin maksudnya kita nggak mengajarkan bergantung juga sama manusia tuh, tapi untuk kondisi hmm, saat kayak gini masalah kalian tuh yuk coba kita pecahkan. Kadang dari view orang lain tuh entah kakak rohaninya udah mendoakan, kayaknya Tuhan bicara gini nih untuk masalah kamu yang terlilit utang, kadang mau bunuh diri terus nggak sanggup dengan masalah keluarga mau bunuh diri, itu Tuhan beri jalan keluar gitu loh. Menurut aku sih itu bisa salah satu menjadi nolong ya untuk orang itu yang mau suicide gitu. iya. Mm.
Dan juga mungkin tadi kan coachnya dari Jen itu ada teman-teman yang bisa membantu gitu ya. Kalau mungkin kalian yang lagi dengar podcast ini, mungkin kalian nggak tahu kalian mau cerita ke siapa dan kalian lagi punya pikiran suicidal gini, kalian boleh kontak kita juga karena kita benar-benar pengen bantu kalian kok teman-teman guys. Sama satu lagi nih Vin, aku keingat. Oh iya, gimana tuh Ci? Orang mau suicide itu kadang juga gini, yang temen aku yang akhirnya bunuh diri gantung diri itu, dia itu aktif pelayanan waktu di Thailand ya. Oh, Aktif pelayanan, luar biasa menjangkau suku-suku terdalam. Tapi dia terhimpit suatu masalah keluarga atau apa gitu ya. Tahu-tahu kita dihubungin pagi-pagi, ya dia udah meninggal sendiri. Dia tuh berapi-api waktu selama kita sekolah misi gitu, bareng-bareng gitu. Jadi eh, gini, manusia kan pasti ada masalah, tapi sekali lagi makanya kalian perlu ingat gitu, ketika lagi ada mau suicide itu kalian pasti adalah pikiran Tuhan jahat, Tuhan kemana, Tuhan kenapa nggak bisa nolong, apa yang gua tahu gitu kan. Tuhan mampu, misalnya ada juga yang mau bunuh diri karena sakit ya, karena sakitnya saya kanker stadium berapa, udahlah bunuh diri aja daripada gue nyusahin, daripada gue sakit atau gimana. Nah, pokoknya banyak alasan itu, entah itu apapun gitu ya. Kadang kalian akan mempertanyakan tuh iman kalian, terus mindset kalian tentang Tuhan tuh akan jadi berubah seperti yang aku bilang gitu. Tuhan jahat, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan nggak nolong? Katanya mampu. Kayak pertanyaan why itu akan keluar gitu kan. Tuhan nggak peduli sama gue. Tuhan nggak peduli gue lagi menderita. Nah, kayak gitu. Cuma untuk mungkin teman-teman yang lagi di fase itu, masalah apapun itu, mungkin di akhir nanti kita bisa doain buat juga kan ya, Vin ya. Gitu kan. Ingat dulu karakter Allah, karakter Tuhan kita. Sebenarnya di Tuhan itu, aku memberikan rancangan yang baik, pemberian yang baik adalah dari Bapa di surga gitu untuk anak-anaknya. Bahkan Tuhan seperti ibaratnya burung atau ayam yang melindungi anaknya di sayapnya gitu. Kalau ada yang kebakaran, kayak ada tuh di berita ya, ada kebakaran tapi anak ayam selamat karena di bawah tempitan sayap ibunya gitu. Kan ayat Alkitab itu ada gitu kan. Jadi kayak sebenarnya rancangan kalian ketika mikir suicide, jangan pernah mikir Allah tuh, Tuhan kita tuh nggak peduli, Tuhan jauh, Tuhan juga tahu kok rasanya kalian menderita atau gimana, tapi please aku cuma ngingatin, jangan menyerah dulu dengan masalah kalian. Walaupun rasanya seperti gunung ya, di mata kita, gunung masalah itu, gue lihat gitu. Kayak Tuhan pasti akan bantu teman-teman gitu loh. Jadi rancangan Tuhan bukan yang jahat. Ingat itu dulu, taruh di pikiran kalian. Tuhan tuh nggak jahat, bukan Tuhan yang membuat rancangan-rancangan jahat. Gitu. Nah, teman-teman ngalamin itu gitu. Mana ada sih Bapak yang mau menjerumuskan anaknya sampai kayak gitu. Kadang kita bunuh diri karena perlakuan manusia itu gitu kan. Karena kita dibully, sebenarnya bukan Tuhan gitu loh. Karena manusia itunya yang, bahkan ada orang ya tetap beragama Kristen tapi masih nyakitin temennya, ngebully gitu kan, sama Kristen itu juga pengen bikin bunuh diri. Terus kayak ada teman kita ya di grup kita pernah curhat dan bunuh diri karena dibully, padahal dia Kristen loh kak gitu kan. Nah sebenarnya manusia itu, jadi kadang dia nggak sadar mulut dia tuh bukan mengeluarkan yang baik, tapi dipakai iblis untuk mengatah dan untuk membunuh jiwa karakter dari orang yang dibully gitu kan. Ada loh dibully sampai mau bunuh diri gitu, dibilang jelek, anak miskin, anak haram apa segala macam, ada di berita, aku udah sering denger itu gitu kan. Kata-kata itu bisa bikin bunuh diri, tapi ingat Allah peduli, Allah baik, kalian berharga di mata Tuhan gitu loh. Jadi kita tolak ya dalam nama Yesus segala bentuk pikiran untuk bunuh diri. Allah nggak pernah rencanakan yang jahat dan pasti ada harapan dan jalan keluar. Sama aku jadi keinget sih. Satu lagi gitu, salah satu trik yang mungkin aku sering dengar juga gitu untuk bisa mencegah kita punya pemikiran untuk bunuh diri adalah biasain bersyukur gitu kan untuk hal-hal kecil gitu dalam hidup kita. Itu saat kita punya pikiran negatif, kita harus selalu pakai pikiran yang positif gitu kan.
Mungkin untuk orang-orang yang lagi punya masalah gede itu, mungkin kalian kayak ngerasa kayak nggak ada ya apapun itu yang uh, bisa disyukur dalam hidup gue. Mungkin saat itu kalian udah boleh gitu cari teman-teman kalian yang mungkin bisa membantu kalian juga, kayak tadi Cijen bilang. Mungkin itu sih. Dan kita sebagai orang-orang Kristen kayaknya harus belajar peka deh untuk sekarang-sekarang ini gitu loh. Ya. Teman kelas kita kalau ada kelihatannya buruk, sedih atau seperti nggak biasanya, bukan untuk kepo ya, karena intensi kita, tujuan kita adalah untuk ya siapa tahu Tuhan mau make kita untuk menolong orang itu, kita menjadi jawaban gitu loh, menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong. Ya dengan dari awal senyum, good morning, kadang aku ada ya lucu deh, ada selebgram yang lucu, dia setiap harinya story, dia story kehidupan dia, tapi pernah ada yang DM akhirnya ke selebgram itu, nah, terima kasih ya karena konten kamu yang lucu, menghibur, aku tadinya mau bunuh diri nggak jadi. Kalau konten dunia aja bisa segitu, apalagi kita gitu. Betapa kita harus peka sama orang-orang di samping kiri kanan kita, misalnya lagi sedih bisa kita kirimin ayat, kayak itu tuh bisa aja membatalkan niat seseorang gitu loh. Iya. Untuk bunuh diri gitu. Kasih, sebaring kasih guys. Betul. Jangan jadi orang yang cuek seolah I don't care gitu. Oke, mungkin itu sih yang kita bahas kali ini. Dari Cijan ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita bisa doain juga nih. Soalnya ini satu masalah yang cukup serius. Iya. Bisa kita doain. Pokoknya pahamin perasaan teman-teman. Udah gitu, carilah penghiburan, kekuatan. Kalau kalian kering gitu, Tuhan kan ada ayatnya banyak sebenarnya. Kalau kalian dekat gitu dengan ayatnya, mungkin kalau lagi itu kan kayak ayat-ayat tuh, kalau lagi stres gitu, mungkin ini bikin kalian gelap untuk baca aja nggak niat gitu kan. Tapi itu nanti lanjut di podcast selanjutnya, nanti teman-teman. Gitu, pokoknya gelap. Sebenarnya ayat-ayat itu kalau aku pernah punya pikiran lagi kayak gitu ya, itu lagi ngedown banget. Penghiburan dari firman itu sih sebenarnya yang ngatin aku. Tuh. Jiwa lagi tertekan, karena Daud aja ngajarin, jiwaku tertekan, mengapa kamu gelisah dan tertekan, hai jiwaku. Gitu. Teman-teman harus bicara kayak gitu. Jangan ikutin apa yang iblis mau. Iblisnya mau aja kita bunuh diri. Karena dengan kita bunuh diri, tujuan misi-misi dari Tuhan, rancangan Tuhan yang udah buat hidup kita, mungkin sekarang kita ngerasa hidupmu nggak indah Tuhan gitu kan. Gitu. Itu senang aja kalau hancur gitu. Jadi emang maunya seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman kalau dengar podcast ini bukan kebetulan dan jadi kuat lagi yuk, dan kita mau kok berdiri buat teman-teman juga. Tuh. Mungkin kita boleh pimpin doa, aku pimpin doa. Boleh, yuk. Dalam doa teman-teman. Tuhan, kalau mungkin kami hari ini mendengar podcast ini bukan kebetulan Tuhan, dan mungkin juga di antara kami jika ada yang punya pemikiran bunuh diri, Tuhan maafkan kami Tuhan, tapi kami ingin ya Tuhan, kami ingin merasakan kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan untuk bisa bersyukur Tuhan untuk kasih-kasih-Mu ya Tuhan, dan Tuhan kirimkanlah kami Tuhan orang-orang yang mungkin bisa menguatkan kami Tuhan di dalam situasi yang sukar seperti ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa pergumulan yang kami rasakan ini Tuhan mungkin sangat memberatkan hati kami Tuhan, kami benar-benar sudah tidak tahu lagi Tuhan mau bagaimana ya Tuhan, tapi Tuhan tolong ya Tuhan, biarkan Engkau Tuhan jamah kami lagi ya Tuhan, berikan kami rasa ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, baik itu dari secara langsung ya Tuhan maupun juga dari orang lain ya Tuhan, tapi kami ingin Tuhan mendekat lagi padamu ya Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan mengakhiri hidup kami sampai di sini saja Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan hidup kami hanya padamu saja ya Tuhan. Kami ingin hidup dan mati untukmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan dalam hati kami, dalam iman kami Tuhan, Kau akan segera menolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oke. Jadi guys,
mungkin itu saja podcast hari ini. Dan kalau kalian benar-benar perlu bantuan gitu, ada pengen sharing, ada pengen kalau kalian ada perasaan ingin bunuh diri, boleh kontak kami juga gitu. Kita juga pasti akan bantu kalian kok. Oke, mungkin itu aja dari aku. Dan sekian ada lagi. Ya. Oke, kalau gitu mungkin segini saja podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan mungkin share kalau kalian ada tahu orang-orang yang mungkin membutuhkan konten ini, supaya kalian juga bisa menjadi berkat juga bagi mereka. Oke, thank you guys untuk hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Bye-bye. Saya sebelum hati.